Semua, salam sehat untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa sekecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, dan tentu yang kami hormati wabil khusus Kepala Desa Teluk Kijing 1 dan 2, dan tentu yang kami hormati seluruh donatur dalam pelaksanaan Bidar pada tahun 2024, dan tentu yang kami hormati para pendayung-pendayungnya, dan tentu yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan serta saudara-saudaraku sekalian yang tentunya kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pertama dan paling utama, marilah kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua, Bapak Ibu, dapat hadir dalam rangka lomba bidar dan penguncangan jalur, Pak Guru ya, penguncangan jalur. Maka dari itu bidar dan pendayung bidar, mari kita laksanakan pelaksanaan bidar ini dengan damai. Semoga hadiahnya ini dapat di sekitaran Teluk Kijing inilah. Jadi Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, di sini kami selaku ketua panitia banyak pertanggungjawabannya. Tapi aku yakin karena ini dibuka dengan di Kecamatan Lais, orang-orang kita nila, para rumah kita nila bersana gale kita damai ke dan kita sukses ke. Kalau ini kita tidak sukses, kita malu dikelik dusun yang lain. Aku dah kira-kira. Nah, jadi jangan ada merancu keributan. Nanti ini ada tata tertibnya. Karena aku kurang paham, seharusnya aku macekanya. Aku nyuruh Pak Kades. Karena kaki ada yang ini bertanya ini, jadi mungkin dia bisa jawabnya. Tata tertibnya. Nah, tolong patuhi tata tertib itu dan tolong kita jaga persatuan kita yang kokoh. Jadi yang kedepannya ini kita mulai dari tahun ini sampai ke tahun yang berikutnya, mari kita bersatu, mari kita ramaikan desa kita sendiri. Insya Allah jika kita bersatu, jika kita baik, bagus, insya Allah gampang baik kita muka seperti ini. Tapi dengan catatan kita harus bersatu. Nah, jadi Bapak Ibu para hadirin, itu harapan saya khususnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena saya khususnya untuk keamanan. Itu baik yang beban sama dia untuk keamanan. Tetapi di situ ada tata tertibnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan tata tertib lomba bidar musimania Tanam Sakti dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Desa Teluk Kijing, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, yang akan dibacakan langsung oleh Bapak Kepala Desa Teluk Kijing 1 kepada Adinda Indra Gunawan Sarjana Hukum. Untuk ini kami persilakan. Aku macet ke dulu saya ini. Tidak boleh disangka dulu. Yang peserta mungkin mana bendahara? Peserta sudah dinyuk ini belum? Para peserta sudah dinyuk tertib ini belum? Jadi kami beritahukan bahwa tata tertib ini kan ada dua opsi. Yang pertama untuk peserta dan yang kedua untuk teknis perlombaan. Tata tertib perlombaan perahu bidar kemerdekaan
ke-79 2024 Desa Teluk Kijing 1 dan 2 Kecamatan Lais. A. Untuk peserta. Peserta lomba perahu bidar berasal dari desa dalam Kecamatan Lais berdasarkan identitas KTP pada saat didaftarkan oleh koordinator dan tidak dibenarkan peserta yang bukan dari Kecamatan Lais. 2. Apabila tim pendayung perahu bidar tidak sesuai dengan identitas KTP peserta yang sudah didaftarkan ke panitia, maka dianggap melanggar administrasi dan dinyatakan diskualifikasi. Jadi kaki umpamanya dia lah masuk Tarlastar dikeli oleh tim seleksi tadi itu tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan yang dilaporkan, maka dia tidak mengikuti pertandingan lagi, langsung didis. Oke? 3. Peserta perlombaan membawa dayung sendiri jumlah 10, tidak boleh membawa dayung cadangan. Arti katanya cuma dalam perahu bidar itu cuma 10 pengayung, tidak boleh membawa pengayung serap. 4. Peserta lomba bidar perahu tidak dibenarkan membawa dan menggunakan dayung fiber dalam bentuk apapun. Jadi kita harus menggunakan pengayu kayu itulah. Walaupun terannya kayu, namun daunnya fiber itu masih tidak dibenarkan. 5. Peserta yang sudah didaftarkan tidak diperbolehkan untuk diganti dengan alasan apapun. Jadi kalau umpamanya dia bertanding ataupun sebelum bertanding, dia sesuai dengan data yang kami terima, yang sikoknya macaman yang orang Teluk tadi dia ke Palembang itu tetap orang 9 yang kami panggil yang jalan. Kemudian daripada itu mungkin dia sudah mengikuti perlombaan ataupun dia sudah menang masuk ke semifinal, dia tidak hadir, orang 2 atau orang 1, orang 3 tetap kami panggil orang yang mana yang ada. Akor? Sepakat? 6. Peserta perlombaan perahu bidar dilarang membawa senjata tajam dan minuman keras. 7. Peserta perahu bidar dilarang keras merusak perahu bidar dan peralatan perlombaan. 8. Apabila ada peserta yang merusak perahu bidar dan peralatan perahu bidar akan diberi sanksi dan denda sebesar 5 juta. 9. Peserta perahu bidar yang ingin mengajukan usulan cukup dengan 1 orang koordinator tim. 10. Apabila terjadi musibah, pendayung mengalami cedera, keram, jatuh pingsan, dan meninggal dunia, maka di luar tanggung jawab panitia. Jadi misal yang ke-10 ini, misal dang berlomba, dia keram, nyampak kayu, pendayung terus, berkayu. Yang sikotnya dan selamat, dia mati, itu bukan tanggung jawab kami panitia, itu tanggung jawab sesurangan. Akor? Apabila sponsor bidar mendaftar lebih dari 1 tim perahu bidar dengan memakai nama tim perahu bidar yang sama, maka harus ditambah nama tim perahu bidar menggunakan ABCD atau 1, 2, 3 dan di akhir nama tim. Misal tadi Putra Pembangunan 1, Putra Pembangunan 2, Putra Pembangunan 3. 12. Sponsor perahu bidar harus bertanggung jawab penuh terhadap tim perahu bidarnya apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki seperti A. Memprovokasi, memancing keributan dengan tim lainnya. B. Membuat onar dan bersikap anarkis. C. Terjadinya keributan di dalam perlombaan bidar. 13. Peserta tim perahu bidar dilarang menggunakan seragam partai dan atribut simbol partai. Jadi kita ini bukan dak katik mamu-mamu politik dak katik. Kita nih dan kami ini ngade kese ini cuman nak merami ke dusun. Jadi dak katik mamu-mamu politik dak katik. Jadi kita tak boleh pakai baju partai. Ingat ke? Tak boleh pakai baju partai.
14. Peserta tim perahu bidar diwajibkan hadir di tenda panitia pada saat pembukaan perlombaan perahu bidar walaupun keberangkatan tim bukan di full utama atau keberangkatannya awal. Benar nih itu nih. Hah? Ngapain ini dekati ada awal betul teman. Perahu bidar dari panitia perlombaan dengan panjang 12 meter. 2. Start perlombaan perahu bidar di depan Langgar Nurul Iman Haji Agus, Desa Teluk Gejing 2, finish di depan kantor Kepala Desa Teluk Gejing 1. 3. Perahu bidar dan peserta pendayung perahu bidar ditarik oleh panitia menuju garis start. Nah yang tadi. 4. Pendayung dari peserta bidar masing-masing 10 orang dan peserta tidak dibenarkan membawa perahu sendiri. Tak ada perlu kita lagi siap ya. 5. Pada saat perahu bidar berlomba seluruh kendaraan diistirahatkan kecuali kendaraan panitia berjarak 100 meter dari belakang perahu bidar. 6. Yang mengiring perahu bidar pada saat perlombaan hanya panitia perahu bidar. 7. Apabila saat perlombaan perahu bidar ada kendaraan yang melintas sehingga terjadi perahu bidar karam, maka kendaraan tersebut mengganti biaya perlombaan perahu bidar. Nah, jadi kalau kamu nak ngiring perahu, kamu ngelbu ke perahu, kamu terganti. 8. Pemberangkatan perahu bidar menunggu aba-aba dari panitia. 9. Peserta perahu bidar yang pertama mengambil bendera di jalur yang benar dinyatakan memenangkan perlombaan. 10. Peserta perahu bidar yang mengambil bendera bukan di jalur peserta tersebut dinyatakan kalah. Jadi yang nyabut di bukan jalur dia itu dinyatakan kalah. Kita sesuai dengan nomor urut dengan jalur. 10. Peserta perahu bidar yang mengambil bendera bukan di jalur peserta tersebut dinyatakan kalah. Yang tadi lah kalau tak 10 tuh. 11. Peserta perahu bidar yang jalur benderanya hilang cukup menyentuh tali finish dinyatakan menang. Jadi umpamanya jalur 1 bendera tuh hilang, misalnya tiup angin. Nah dia yang jalur 1 dia dulu misalnya kan cukup sentuh dengan pengayuh tali nyentuh tali. Berapa tadi? 12. 12. Peserta perahu bidar apabila mengambil bendera di garis finish dalam waktu yang bersamaan atau serempak, maka peserta bidar yang mengambil bendera bersamaan tersebut harus diulang kembali. Tapi kita klik dulu naik sama-sama. Galak terjadi yang ini. 13. Peserta dalam perahu bidar pendayung nomor 1 apabila terlewat mengambil bendera boleh diambil oleh peserta nomor urut dari 2 sampai 10. Jadi misalnya yang nomor 1 depan tadi tidak tercabut, yang nomor 2, nomor 3 sampai 10 boleh nyabut. Nah, tapi sesuai kayak dulu dengan orang yang di jalurnya tadi, yang menjalurnya tadi lah nulu orang yang jalur 1 misalnya kan. Misal aku contoh ke, orang jalur 1 terliwat kan, orang jalur 2 nyusul. Nah, dia yang nyabut yang ini jalur nomor 2 misalnya kan, tapi orang jalur 2 tadi dia nomor 1 nyabut yang ini yang dulu yang menang. Pokoknya yang nyabut bendera yang dulu menang. Nomor berapa tadi? 14 ya? Perahu bidar yang karam dan tidak bisa melanjutkan perlombaan dinyatakan kalah. 15. Peserta perahu bidar yang tidak dapat mengikuti perlombaan dianggap hangus pendaftarannya. Misalnya di waktu dipanggil panitia, misalnya tim Magas dipanggil tidak datang,
itu dinyateke gugur. Pendaftarannya yang ngos. 16 peserta perahu bidar yang tidak hadir di waktu pertandingan dianggap gugur setelah panitia memberi waktu menunggu maksimal 30 menit. Nah yang tadilah. Jadi ditunggu 30 menit. 17. Keributan sesama peserta perahu bidar bukan tanggung jawab panitia perlombaan perahu bidar. Jadi kalau ada keributan sesama kamu, panitia tidak bertanggung jawab. 18. Seluruh peserta pendayung dari tim masing-masing harus berangkat dari depan panitia dan dipoto untuk mencocokkan identitas KTP yang ku omong tadi. Ya, harus kita berangkat dari sini, kita foto dulu, turun berangkat. Nah itu. 19. Sponsor bidar yang mendaftar lebih dari satu tim perahu bidar ketika pengundian nomor terjadi sama jadwal keberangkatan, maka diulang kembali pengundian nomor tersebut kecuali final. Jadi tadi ada yang daftar 3 Putra Pembangunan 1, 2, 3. Itu kalau dia bertemu di penguncangan kita kaki untuk keberangkatan pertama, itu kalau andai kata dia ketemu sesama tim dia, itu dimasuk lagi kita kuncang kembali. Cak lama itulah, cak aturan lama. Tetapi itu kalau dia menang gale juga kaki ya, di semifinal kita kuncang lagi, kita keluar lagi, kita masuk lagi, kecuali di final dewek. Cuman kalau di final tidak baca lagi. 20. Apabila ada selisih pandangan saat perahu bidar menyentuh tali finish di antara perahu peserta yang lain, yang mengambil keputusan adalah hak mutlak dewan juri. 21. Peraturan yang tercantum dalam tata tertib ini dan keputusan panitia hak mutlak dan tidak boleh diganggu gugat. Tuh kijing. Habis. Ditetapkan di Teluk Kijing. Tanggal ada ketik sini. Tanggal 20 Agustus 2024. Kepala Desa Teluk Kijing 1, Kepala Desa Teluk Kijing 2. Mania HUT RI ke-79 tahun 2024. Sudah ngerti? Sudah siap untuk dilaksanakan? Alhamdulillah. Selanjutnya Jim. Jadi koordinator harus pahami ini. Di sini ada namanya peserta. Di sini peserta 10 dibuat, harus ditikin. Seluruh peserta ditikin. Di sini koordinatornya ada metra 10.000. Setelah nak berangkat pergi saya ini timnya dipanggil nyetor kayak ini ke panitia. Bawa metra dewek-dewek. Oke? Yo. usul sedikit. Ini mohon kepada adik-adik yang menerima tatip tersebut difotokopi aslinya balik ke panitia, sementara fotokopinya silakan kepada koordinatornya. Nah, di foto pribadi baik, jangan boleh ada panitia gini, sedikit, paling ada 10.000 udah sampai. Nah, sudah siap koordinatornya untuk fotokopi ini, tapi sudah dipasang meterai. Nah, sudah dipasang meterai, di fotokopi aslinya balik ke panitia, sementara fotokopinya balik ke koordinatornya masing-masing. Nah, itu saja. Lanjut, Bapak Ibu hadirin. Acara berikutnya adalah sketsa pertandingan dan dilanjutkan dengan pengundian nomor dan jalur. Kami minta kepada Adinda kami Sukendi, Sarjana Ekonomi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua, izin Pak Kades. Kami dari tim panitia sketsa telah mendapatkan jumlah pesertanya yang sudah fix, dan dari 35 tim tersebut sudah kami sketsa menjadi 9 keberangkatan. Jadi ini untuk babak penyisihannya
akan menjadi 9 keberangkatan, yang mana keberangkatan 1 sampai dengan 8 itu 4 perahu. Keberangkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu 4 perahu, sehingga jumlahnya 32. Sisanya 3 itu akan diberangkatkan di keberangkatan terakhir, keberangkatan ke-9, yaitu ada 3 perahu. Ini untuk babak penyisihan. Apakah bapak-bapak sudah paham? Jadi 9 keberangkatan, yang keberangkatan terakhir cuma 3 perahu. Yang berangkat 1 sampai 8 itu 4 perahu yang berangkat. Jadi totalnya 9. Ya. Oke. Untuk yang nomor pemberangkatan 9, untuk berangkat yang nomornya perahunya tadi 1, 2, 3 itu kita sepakati lagi yang nomor berapa perahu nanti tinggal ke. Apa nomor 4 lah ya? Putus kalah. Berarti yang pemberangkatan ke-9 yang terakhir itu yang perahu yang berangkat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 kita istirahat ke. Setuju? Nah, korek. Garis. Kita teknis ini dulu. Yang kedua, ini penyisihan. Ketika muncul ke semifinal akan muncul arah 9 yang keluar. Karena yang kita ambil cuma 1. Dari penyisihan ini, yang pemberangkatan 1 sampai 9 ini yang kita ambil cuma 1 pemenang. Muncullah 9 pemenang. Nah, 9 pemenang itu kita bagi lagi menjadi 3 keberangkatan untuk semifinal. Jadi diambillah pemberangkatan 1, pemberangkatan semifinal 2, pemberangkatan semifinal 3. Muncullah 3 perahu, itulah untuk di finalnya kaki. Jadi 1, 2, 3 itu dia bertarung sampai akhir, dialah yang mendapat juara. Itu lagi teknisnya kita kuncang lagi. Nah, kita balik lagi ke babak penyisihan. Kita kaget kuncang berdasarkan nomor yang diambil di kuncangan lagi, langsung kita masukkan sesuai dengan nomor urut ini. Kira-kira paham kali bapak-bapak ya? Paham? Nah, kalau kira paham, jelas lah itu kalau. Setelah ini kita mulai penguncangan. Untuk penguncangan kami kembalikan lagi ke ini yang nentuin jalur bukan bagian kami skate teknis. Itu harus balik ke kades. Nah, jadi ini tentang jalur. Coba kita kesepakati. Aku menetapkan jalur 1 itu dari berang sini. Kira-kira setuju dah? Jadi 1, 2, 3, 4, berarti 4 jalur 4 berang sana. Nah, jadi dan terus yang perahu yang bakal yang terakhir tadi kan 3 jalan. Seterusnya kita tinggal ke perahu nomor 4 pula sampai selesai. Seterusnya. Jadi karena kan ini sketsa kita ini kan 4-4. Jadi kan kalau kita semifinalnya kaki 3-3 kali. Nah, kita tinggal ke yang perahu nomor 4 pula. Sepakat tak kira-kira? Ah, oke. Gitu baik. Nah, ini Bapak-bapak nomornya kan 1 sampai 35. Jadi untuk nentukan jalur 1, 2, 3, 4-nya sesuaikan dengan nomor baik. Kalau berarti nomor 5, 6, 7, 8 itu 5 itu jalur 1, 6 itu jalur 2 ya. Sepakat ya? Langsung misalnya nomor 29 itu berarti dia jalur 1, 30 jalur 2, 31 jalur 3, 32 jalur 4. Itu cuma untuk nak ngundi, nak nguncang untuk jalur keberangkatannya. Sepakat? Saya mau sepakat laju aja. Nguncang. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita akan menguncang. Kami minta kepada koordinatornya agar segera hadir di bawah di